kalau melakukan perbuatan yang tidak tahu itu membatalkan sholat, maka tidak batal. Kalau tidak tahu syaratnya. Cuman kalau tidak tahu ini ya syaratnya harus belajar. Kalau tidak tahu terus nggak mau belajar, nah ini susah ini. Jahil murakkab. Iya, jahil murakkab yang seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Kalau melakukan seperti itu semuanya untuk memberitahu, maka tidak batal sholatnya karena itu adalah perintah. Dan ketika laki-laki tepuk tangan, perempuan membaca tasbih juga tidak membatalkan sholatnya, hanya meninggalkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Minggu lalu kita bicara tentang bagaimana hukumnya ketika kita sholat ada gerakan-gerakan di luar sholat. Ketika gerakan itu disengaja dan gerakan itu tidak disengaja. Kadang-kadang ada orang bergerak tanpa sadar dia bergerak, mungkin lantaran ada nyamuk yang menggigit kening kita, lalu kita pukul kelepak begitu di kening itu. Nah, gimana kira-kira hukumnya seperti apa? Batalkah sholat kita atau tidak batalkah sholat kita? Kemudian kemarin juga sudah dikiaskan ketika orang sholat bergerak di luar dari gerakan sholat atau berbicara di luar bacaan-bacaan sholat. Kemarin juga sudah dikiaskan dengan orang berpuasa. Ketika orang berpuasa yang ketika melakukan gerakan apapun di dalam puasa itu tidak membatalkan sama sekali kecuali makan. Wa in talal kalamu wa huwa nasin, kalau ada orang sedang sholat lupa dia lama ngomongnya lama, wa huwa nasin, tapi lupa waktu ngomong lama itu, au jahilun, atau dia memang nggak tahu bitahrimi, kalau ngomong di dalam sholat itu nggak boleh, dia nggak tahu. Au maglubun, atau nggak nahan ketawa gitu, melihat mungkin di depannya ada sesuatu yang lucu kemudian nahan ketawa. Fafihi wajahani, ada dua pendapat. Al mansusu fil Buaiti, yang dinaskan di dalam kitab Al Buaiti, anna sholatahu tabtulu, bahwa sholatnya batal. Li anna kalaman nasi wal jahili wal masbuki kal amal qalili, karena walaupun ngomong untuk orang yang lupa atau untuk orang yang tidak tahu kalau itu nggak boleh dilakukan pada saat melakukan sholat, atau tertawa yang tidak bisa ditahan, itu seperti perbuatan yang sedikit di dalam sholat. Summal amalul qalil, lalu perbuatan sedikit itu idza katsura abtalas sholata, kalau banyak itu juga bisa membatalkan sholat. Kalau sedikit nggak apa-apa, tapi kalau banyak itu bisa membatalkan sholat. Wa kadzalikal kalamu, demikian juga ngomong. Ketika dalam sholat ngomong itu juga membatalkan sholat. Wa min ashabina man qala, dari ulama-ulama Syafi'iyah yang lain ada yang berpendapat la tabtulu, tidak membatalkan sholat. Ka'aklin nasi, seperti orang yang berpuasa tapi lupa dia makan. La yubtilu shauma, tidak membatalkan puasanya orang yang lupa tadi. Qalla au katsura, makan banyak maupun makan sedikit. Jadi artinya kalau lupa dalam sholat, baik ngomong atau gerak, kalau lupa itu tidak membatalkan sholatnya. Seperti orang puasa, kalau lupa makan itu tidak batal, baik sedikit maupun
banyak. Kalau saat puasa lupa makan, ya jangan tanggung-tanggung lupa makan. Kalau cuma sedikit nggak kenyang. Tapi kalau ingat ya tetap batal. Kalau ingat, kalau lupa, misalnya makan sudah dapat sepiring setengah gitu, nambuh gitu saking enaknya. Nah, yang seperti itu, nah, silahkan datang Pak Haji Usman. Kayaknya ada kebanjiran di luar. Ya. Seperti orang puasa kalau lupa makan baik sedikit maupun banyak tidak batal puasanya. Fa in tanah naha. Lalu bagaimana kalau ia berdehem, lagi sholat berdehem, begitu lagi sholat. Au tanafasa. Waktu sholat suara napasnya kedengaran, terhembusu. Mungkin kalau orang bengek apa yang gitu bernapas bisa jadi yang seperti itu. Au nafakho, atau pada saat sholat meniup. Au baka, atau pada saat sholat nangis. Au tabassama, atau pada saat sholat tersenyum. Amidan, semuanya itu dilakukan dalam keadaan sengaja. Berdehem sengaja, napasnya berbunyi dalam keadaan sengaja, meniup dalam keadaan sengaja, menangis juga sengaja, tersenyum juga sengaja. Walam yubayyin minhu harfani, tetapi dia berdehem, dia bernapas, semuanya mengeluarkan bunyi, dia meniup atau dia menangis atau tersenyum, itu bunyinya tidak terdengar dua huruf, cuman satu huruf bunyinya. Kalau misalnya orang ketawa kan cuman satu huruf tuh, hi, yang cuman huruf hi aja itu kan, cuman satu huruf. Tapi kalau hi huha itu batal, itu yang seperti itu. Hi huha itu udah banyak hurufnya itu kan, ada hi, ada hu, ada ha, itu batal itu. Tapi kalau cuman tertawa satu huruf itu tidak batal. Kalau dua huruf, walam yubayyin minhu harfani, tidak jelas dua huruf, lam tabtul sholatuhu, sholatnya tidak batal. Jadi semua yang bunyi dari mulut kita, dari nafas kita, asalkan tidak sampai dua huruf bunyinya itu, maka tidak batal. Lima ruya Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, kasafatis syamsu ala hadir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Rasul pernah terjadi gerhana matahari. Falamma sajada, ketika saat Rasulullah sholat gerhana, kemudian Rasulullah sujud, ja'ala yang fahu fil ardi. Rasulullah beliau meniup tanah. Jadi pada saat mau sujud itu ditiup tanahnya itu. Mungkin ada kotoran barangkali pada saat itu, atau ada najis mungkin pas mau tempat sujud itu ada najis kering mungkin. Jadi ditiupnya. Begitu ditiup, setelah ditiup Rasulullah meneruskan itu, ja'ala yang faku fil ardi wa yabki. Setelah pada saat sujud itu beliau pun juga menangis, wa wasajidun. Semua itu dilakukan dalam keadaan sujud. Ketika meniup tadi itu pas mau sujud, ditiupnya bersih tempat yang mau dicium saat sujud. Kemudian pada saat sujud Rasulullah menangis. Pada saat itu Rasulullah melakukannya rakaat kedua. Tapi Rasulullah terus melakukannya. Falamma qadha sholatahu, ketika Rasulullah menyelesaikan sholatnya, qala, beliau bersabda, tadi kan Rasulullah mau sujud nih, kemungkinan ada kotoran di situ, kemudian terus ditiup. Tapi ternyata pada saat sujud Rasulullah nangis waktu sholat gerhana itu. Lalu dijelaskan kenapa kok menangis Rasulullah. Fawalladzi nafsi biyadi, demi zat yang tak jiwaku berada di tangannya. Laqad uridat alayyan naro, sungguh telah ditampakkan padaku api neraka. Hatta inni la utfi'uha, sampai-sampai aku ingin sekali memadamkan api itu, memadamkan api neraka itu. Khosyatan, karena takut,
antagasyakum, karena takut api neraka itu akan melahap kalian. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah, aku diperlihatkan api sehingga aku ingin untuk mematikannya. Bisa jadi niatnya itu adalah ingin mematikan itu, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau orang sekitarnya mungkin lihatnya di situ, itu kenapa mau ditiup? Mungkin ada kotor kan gitu kan. Makanya Nabi itu menjelaskan setelah di sholat. Iya, menjelaskan setelah sholat. Aku ingin padamkan api itu karena takut api itu akan melahap kalian. Artinya apa? Nangisnya Nabi itu untuk kita, itu intinya. Bukan untuk dirinya sendiri. Jadi kita yang dipikirkan oleh Nabi. Kita ini jangan sampai ada satupun yang masuk ke dalam neraka, itu maksudnya seperti itu. Umat Nabi Muhammad, Rasulullah sangat tidak rela kalau salah satu dari umatnya itu masuk ke dalam neraka, apalagi orang tuanya. Apalagi orang tuanya. Kita saja yang bukan apa-apanya, hanya umatnya saja dikhawatirkan oleh Rasulullah masuk neraka, apalagi orang tuanya. Maka sungguh sangat tega sekali kalau ada orang mengatakan orang tua Nabi itu penghuni neraka. Itu sangat tega sekali itu. Loh, kan hadisnya seperti betul, hadisnya seperti itu. Memahaminya yang salah. Iya, hadisnya betul seperti itu, tapi memahaminya yang salah. Yang sering saya sampaikan di Masjid Al-Mabrurnya Pak Jusman ya. Sering saya sampaikan di sana itu. Walian nama lam yubayyin min warfani, karena bunyi-bunyi itu semuanya tidak jelas dua huruf, artinya enggak nyampe dua huruf, laisa bikalamin, maka hukumnya itu bukan bicara, hukumnya bukan perkataan. Fala yubtilu sholata, maka perkataan seperti itu tidak membatalkan sholat. Jadi ketika kita sholat batuk umpamanya seperti itu, dehem atau tertawa, selama itu tidak ada dua huruf, tidak jelas dua hurufnya itu. Kalau dua huruf samar-samar mungkin masih ditolerir. Kalau dua huruf jelas itu ha, itu jelas kayak gitu. Yang seperti itu batal sholatnya. Tapi kalau hi misalnya ketawa tapi nggak jelas hurufnya itu nggak jelas, yang seperti itu tidak membatalkan sholatnya. Fa in kallamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ajabahu, kalau ada orang lagi sholat diajak ngomong oleh Rasulullah, ini yang ngajak ngomong Rasulullah nih, lalu ia menjawab dari omongan Rasulullah. Misalnya ketika sholat itu dipanggil, ya Ubay bin Ka'ab umpamanya gitu, lalu jawab labbaik ya Rasulullah, langsung jawab begitu pada saat sholat. Bagaimana? Lam tabtul sholatuhu, sholatnya tidak batal. Yang manggil adalah Rasul. Kalau yang manggil saya ya batal. Sekarang nak kata lagi itu. Tidak kata lagi itu. Kalau yang manggil Rasul enggak batal. 5 ruwiya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sallama ala Ubay bin Ka'ab. Nah, ini dia. Nabi pernah mengucapkan salam kepada Ubay bin Ka'ab. Assalamualaikum ya Ubay bin Ka'ab. Barangkali gara-gara begitu. Pernah menyampaikan salam kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, wa huwa yusalli. Pada saat itu Ubay bin Ka'ab sedang sholat. Falam yajibhu, tapi Ubay bin Ka'ab enggak menjawabnya. Rasulullah menyampaikan assalamualaikum ya Ubay bin Ka'ab, tapi enggak menjawab salam itu. Malah fakhaffafas sholata, malah Ubay bin Ka'ab mempercepat sholatnya, meringankan sholat itu maksudnya mempercepat sholatnya. Wang sorofa ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lalu Ubay bin Ka'ab meninggalkan sholatnya terus menuju kepada Rasulullah SAW. Faqala, lalu Rasulullah bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, ma mana'aka an tujibani, apa yang melarangmu engkau tidak menjawab salamku? Apa yang menghalangimu engkau tidak menjawab salamku? Artinya ngapa kamu nggak jawab salam, kira-kira gitu. Qala, Ubay bin Ka'ab menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kuntu usalli, tadi itu aku sedang sholat wahai Rasul. Qala,
Rasulullah menjawab, afalam tajid fima auha ilayya. Apakah kamu belum dapati wahyu yang diturunkan kepadaku? Istajibu lillahi walir rasuli. Jawablah untuk Allah dan untuk Rasulnya idza da'akum, apabila memanggil kalian. Qala, lalu Ubay bin Ka'ab jawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, la u'awidu. Ini janji ini, la u'awidu, aku enggak akan ulangi lagi, kira-kira gitu. Jadi kalau dipanggil nanti langsung jawab. Kalau diucapkan salam langsung jawab salam. Kalau yang mengucapkan salam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah Ubay bin Ka'ab lagi sholat disampaikan salam oleh Rasulullah, tetapi enggak jawab salam. Lalu ditanya, apa yang membuatmu enggak jawab salam itu? Dijawab oleh Ubay bin Ka'ab, aku sedang sholat ya Rasul. Apa engkau tidak pernah dapati wahyu yang menyatakan bahwa orang yang sedang sholat, kalau siapapun yang sedang dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Rasulnya, itu harus menjawab. Artinya menjawab pada saat itu tidak membatalkan sholat. Fa'in ra'al musalli dhariran, kalau ada orang sholat tadi melihat dhariran, melihat orang buta, yaqa'u fi bi'rin, akan masuk ke dalam sumur. Jadi lagi sholat, kebetulan sholatnya kan menghadap kiblat. Kebetulan di arah kiblat itu ada orang buta, itu jalan-jalan, di dekatnya ada sumur. Kalau ada orang sholat, sedang sholat, ia melihat orang buta yang diperkirakan akan masuk dalam sumur, fa'angdzarahu, lalu ia memperingatkan, umpamanya, hei hati-hati depan tuh sumur, begitu, lagi sholat, walau dhalin amin, pas melihat, hati-hati depan tuh ada sumur, umpamanya kayak gitu, bil qauli, dengan ucapan. Jadi memperingatkan depan ucapan. Tapi tadi walau dhalin amin, pas di depan tuh ada sumur. Oi, awas, depan tuh sumur. Langsung ngomong begitu. Fa fihi wajhani. Kalau ngomong seperti itu sedang sholat untuk menyelamatkan orang, ada dua pendapat. Qala Abu Ishaq Al-Marwazi rahimahullahu taala, menurut Abu Ishaq Al-Marwazi rahimahullahu taala, la tabtulu sholatuhu, sholatnya tidak batal. Li'annahu wajibun alaihi, karena ngomong seperti itu adalah wajib baginya. Ini kaitannya dengan darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolihi. Menolak kemafsadatan, menolak kerusakan, menolak bahaya, itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Lebih baik menyelamatkan orang buta masuk ke dalam sumur tadi daripada meneruskan sholatnya. Itu lebih diutamakan. Maka tidak batal sholatnya. Kenapa? Karena ia harus memang mengucapkan seperti itu, awas depan itu ada sumur, memang begitu, harus ngomong begitu. Fawa ka ijabatin nabi, yang seperti itu kedudukannya seperti menjawab ucapan nabi, menjawab salamnya nabi saat sholat. Ini menurut Abu Ishaq. Wa min ashabi naman qala, ulama Syafi'iyah yang lain ada yang mengatakan tabtulu sholatuhu, sholatnya batal. Tinggal milih kan gitu. Tinggal milih, ada dua pendapat ulama itu. Itulah namanya ikhtilaful ulama rahmah. Iya. Ikut Abu Ishaq atau ikut ashabnya Abu Ishaq. Yang seperti itu beliau mengatakan batal. Li'annahu la yajibu alaihi, karena ngomong, woi awas depan tuh ada sumur, itu enggak wajib. Kenapa kok enggak wajib? Karena prasangkanya adalah di annahu qad la yaqa'u fil bi'ri, bisa jadi tidak masuk dalam sumur. Apalagi orang buta itu kan ngecein nah, itu lebih parah lagi yang seperti itu. Jadi bisa jadi dia tidak masuk dalam sumur. Oleh karena itu enggak perlu walaisa bisyai'in, enggak apa-apa, didiamkan saja. Jadi ada dua pendapat nih. Kalau ada bahaya di depan kita, kita boleh teriak, awas di depanmu ada ular, umpamanya gitu. Jadi pendapat pertama menurut Abu Ishaq enggak batal, tetapi menurut pendapat yang lain batal. Tinggal kita ikut yang mana, ikut ashab atau ikut Abu Ishaq. Yang jelas sudah ada yang bertanggung jawab di situ. Fa in kallamahu insanun wa huwa fis sholati, kalau
diajak ngomong orang sementara ia sedang dalam sholat, fa'arada ayyu'limahu, dan ia ingin memberitahu kepada orang itu annahu fis sholati, bahwasanya ia sedang dalam keadaan sholat, ausaha, atau ketika ia melihat ada sahal imamu, ada imam yang lupa. Ketika sholat berjamaah, ia melihat ada imam yang lupa. Fa'arada ayyu'limahu, dan ia ingin memberitahu imam yang lupa tadi, ayyu'limahu bisahwi, ingin mengasih tahu kepada imam yang lupa tadi, istahabba lahu ingkana rajulan ayyasbaha, maka dianjurkan kalau laki-laki mengucapkan subhanallah, disunahkan laki-laki mengucapkan subhanallah. Ini semua sudah kita tahu kita. Wa tasfaqu ingkanat imra'atun, dan tepuk tangan untuk mengingatkan imam kalau dia perempuan. Fatadribu dhahra kaffihal aiman ala batni kafiyal aisar. Jadi tepuk tangannya adalah punggung tangan kanan itu ditepukkan ke perut tangan kiri seperti ini, bukan seperti ini tapi seperti ini. Ya sunahnya seperti itu. Dibalik gini juga enggak disunahkan. Memang seperti ini. Mungkin karena biasa kidal. Ya, kayak gini bisa juga. Kanan, punggung tangan kanan. Ya. Jadi kayak gini bisa, diangkat sebentar aja kayak gini gitu, kayak gitu. Punggung tangan kanan ditepukkan ke perut tangan kiri. 5 Ruya Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, berdasarkan riwayat dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza nabakum syai'un fis sholati, kalau ada yang sesuatu yang menghalangi kalian di dalam sholat, artinya ganjal di situ di dalam sholatnya, ada yang agak aneh di dalam sholatnya, kok seperti itu umpamanya, fal yusabbih ar-rijalu, maka hendaklah yang laki-laki membaca tasbih, walitasfik an-nisa'u, dan hendaklah untuk perempuan itu tepuk tangan. Yang laki-laki bertasbih, yang perempuan tepuk tangan. Itu hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Fa idza fa'ala dzalika li'lami, kalau ada orang melakukan seperti tadi, tujuannya adalah untuk memberitahu, lam tabtul sholatuhu, sholatnya tidak batal, li'annahu ma'murun bihi, karena yang seperti itu diperintahkan oleh Rasul. Fa in saffaqar rajulu wa sabbahatil mar'atu lam tabtul sholatu, kalau terbalik, yang laki-laki justru tepuk tangan, yang perempuan justru mengucapkan subhanallah, sholatnya tidak batal. Kenapa enggak batal? Li'annahu tarku sunnatin, karena itu hanya meninggalkan sunnah saja. Jadi ketika kita melihat ada imam lupa, maka hukumnya sunnah kalau laki-laki nyebut subhanallah, dan sunnah hukumnya kalau perempuan tepuk tangan kayak gini tadi. Jadi punggung tangan kanan tepuk perut tangan kiri seperti ini. Lalu bagaimana kalau laki-laki yang tepuk tangan, perempuan yang nyebut subhanallah, juga tidak apa-apa, tapi tidak sunnah. Cuman ya jangan karena wah ini supaya jamaah banyak sunnah, aku lupakan ajalah dulu. Akhirnya jamaah melakukan sunnah, subhanallah, nggak boleh juga yang seperti itu. Disengaja lupa supaya ada yang bertasbih subhanallah, itu juga tidak boleh. Tapi ketika lupa terus ada jamaah nyebut subhanallah, itulah yang disunahkan. Ketika laki-laki tepuk tangan, tidak batal sholatnya, tapi nggak dapat sunnahnya. Perempuan menyebut subhanallah, tidak dapat sunnahnya, tapi tidak batal sholatnya. Jadi kalau sunnahnya adalah
tepuk tangan. Kalau dia lupa bacaan, Kalau lupa bacaan, lebih baik subhanallah atau dibacaan ayat. kalau lupa bacaan karena bacaannya itu adalah surah Al-Fatihah, maka sebut dulu subhanallah. Kalau surah Al-Fatihah kan rukun. Ya, subhanallah. Nah, misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Langsung aja subhanallah. Dia diam. Apa itu subhanallah? Akhirnya dia diam, masih teruskan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah. Kalau seperti itu jangan subhanallah tok, tapi harus diingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, alhamdulillah rupanya yang belum. Jadi ingati seperti itu. Tapi pertama subhanallah dulu. Ya, kalau pas posisi ayat gitu juga. Kalau pas di ayat langsung saja, karena pada membaca ayat itu bukan rukun. Itu langsung. Kalau surah Al-Fatihah itu rukun dari rukun sholat. Iya. Sebab kalau surah Al-Fatihah salah, sholatnya jadi rusak. Tapi kalau ayat setelah surah Al-Fatihah salah, tidak menyebabkan batal sholatnya. Nah, jadi ketika ingatin langsung saja sebut. Misalnya wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu langsung saja wadduha wal-laili idza saja. Kita sebut seperti itu. Niat kita mengingatkan, tapi membaca Al-Quran niatnya adalah mengingatkan. Tapi niatnya di situ adalah memang membaca Al-Quran sambil mengingatkan. Dua niat seperti itu tidak membatalkan sholat. Sama dengan ketika kita lagi sholat, kemudian ada orang salam di rumah kita, pengen masuk ketok pintu, assalamualaikum. Kemudian pas kita sholat isya umpamanya, lalu kita baca udkhuluha bisalamin aminin. Itu ayat Al-Quran itu. Tapi kalau niatnya membaca Al-Quran sambil nyuruh mereka masuk, nggak batal sholatnya. Tapi kalau niatnya nyuruh dia masuk tidak baca Al-Quran, batal sholatnya. Batal yang seperti itu. Karena apa? Karena pada saat kita sholat nggak boleh ngomong dengan manusia. Kita hanya boleh ngomong dengan Allah. Jadi apapun yang kita omongkan kepada Allah, seperti umpamanya berdoa, ya bahasa kita berdoa, baik bahasa Arab maupun bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Bugis, bahasa apa saja, asal ngomongnya dengan Allah nggak batal. Tapi kalau ngomongnya dengan orang, walaupun itu Arab, batal. Contoh, Muawiyah bin Hakam ketika sholat di belakang Nabi bersin, acing, bukan Muawiyahnya, sebelahnya bersin, acing. Kebetulan yang bersin nyebut alhamdulillah. Muawiyah nyambut subhanallah, yarhamukallah. Dijawab lagi yahdibukumullah. Akhirnya orang kanan kirinya itu melototi Muawiyah tadi. Muawiyah dipelototinya. Lalu dia marah Muawiyah nih, celaka mak kau, kira-kira gitu, saking marahnya tuh, celaka mak kau, kira-kira gitu. Jadi diomongi pakai mata nggak paham, jadi jamaah yang lain ngomonginya pakai paha, ditepuk pahanya, maksudnya itu diam, jangan ngomong, maksudnya kayak gitu, nepuk pahanya gitu, masih juga ngomong. Setelah selesai sholat, ditarik oleh Rasulullah. Jadi beliau sampaikan, Rasulullah sampaikan, sholat itu nggak boleh ada omongan dengan manusia. Kalau kita bertasbih, kalau kita bertahmid, itu adalah kepada Allah, tidak boleh kepada manusia. Disitulah kemudian Muawiyah bin Hakam memuji-muji Rasulullah. Aku belum pernah melihat orang yang santun dalam mengajari melebihi santunnya Rasulullah. Dia nggak pernah marah sama sekali dan dia tidak memukulku sama sekali. Lain dengan kawannya, baru salah udah dipukul kayak gini. Tapi Rasulullah malah nggak mukul. Jadi dipuji-pujinya Rasulullah itu ketika memberitahu bahwasanya tidak boleh dilakukan seperti itu. Tapi Muawiyah tidak disuruh ngulang lagi sholatnya, padahal waktu masih ada. Ini menunjukkan bahwasanya kalau melakukan perbuatan yang tidak tahu itu membatalkan sholat, maka tidak batal.
kalau tidak tahu syaratnya. Cuman kalau tidak tahu ini ya syaratnya harus belajar. Kalau tidak tahu terus nggak mau belajar, nah ini susah ini. Jahil murakkab. Iya, jahil murakkab yang seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Kalau melakukan seperti itu semuanya untuk memberitahu, maka tidak batal sholatnya karena itu adalah perintah. Dan ketika laki-laki tepuk tangan, perempuan membaca tasbih juga tidak membatalkan sholatnya, hanya meninggalkan sunnah. Fa'in aradal idna lirajulin, ya ini tadi yang sudah dijelaskan tadi. Kalau ada orang menginginkan memberikan izin masuk pada tamu fituhuli, masuk ke dalam rumah, faqala udkhuluha bisalamin aminin. Itu ayat Al-Qur'an. Fa in qasadat tilawata, kalau dia ini bermaksud membaca Al-Qur'an, wal i'lama, dan juga bermaksud ingin memberitahu. Jadi pas sampai waladhdallin amin, kedengaran assalamualaikum gitu. Jadi nyari ayat dia nih. Cari dulu ayatnya. Ayat apa yang bisa nyuruh orang masuk tapi bisa dipakai untuk baca sholat. Langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, udkhuluha bisalamin aminin. Orang yang di luar kebetulan tahu bahasa Arab kan, oh berarti aku suruh masuk, langsung masuk dia. Lihat dia sholat. Kalau tujuannya adalah membaca Al-Quran dan memberitahu, lam tabtul sholatuhu, sholatnya tidak batal karena ada tujuan membaca Al-Quran. Lianna qiraat Al-Qur'ani la tabtulus sholat, karena membaca Al-Quran itu tidak membatalkan sholat. Fa in lam yaksud Al-Qur'ana batalat sholatuhu. Tapi kalau membaca udkhuluha bisalamin aminin, niatnya bukan membaca Al-Quran, maka batal sholatnya. Niatnya nyuruh orang tadi masuk, batal sholatnya. Oleh karena itu kalau memang ada niat untuk nyuruh orang masuk, niatlah itu baca Al-Quran sekaligus niat orang supaya masuk. Li'annahu min kalamil adamin. Kalau niatnya hanya menyuruh orang masuk ke dalam rumah, maka itu termasuk ucapan manusia, bukan ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran ini bisa dijadikan sebagai ucapan manusia. Kadang-kadang ayat Al-Quran ini bisa digunakan sebagai doa, maka boleh dirubah. Kalau diucapkan sebagai ayat Al-Quran nggak boleh dirubah. Fa in sammat atisan, kalau ada orang yang bersin kemudian mengucapkan tasmid alhamdulillah, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Li hadisi Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Muawiyah. Jadi ada orang ajim alhamdulillah, langsung dia yarhamukallah itu. Jadi menjawab tasmid yang seperti itu batal sholatnya. Fali'annahu kalamun wudi'a limukhatabatil adami, karena itu adalah ucapan yang digunakan untuk ngomong secara manusia, jadi antar manusia dengan manusia. Fawa qaratis salam, itu seperti menjawab salam. Pada lagi sholat ada orang assalamualaikum, lagi sholat jawab waalaikumsalam, batal seperti itu. Waruya Yunus bin Abdul A'la an Asy-Syafi'i rahimallahu taala annahu qala la tabtulu shalah. Yang seperti itu tidak salat menurut riwayat Yunus, li annahu du'aun birrahmah, karena itu adalah doa minta rahmat. Fa wa kadu'ai li abawaihi birrahmah, itu seperti doa untuk orang tua memintakan rahmat kepada orang tua. Jadi ada dua pendapat. Ketika ada orang mengucapkan salam lalu kita menjawab waalaikumsalam, menurut Imam Syafi'i itu tidak membatalkan sholat. Lantaran apa? Lantaran itu seperti doa minta rahmat untuk kedua orang tua kita. Jadi tinggal pilih mana yang kita mau. Kalau kita menganggap batal, maka batallah sholat kita. Kalau itu tidak dianggap batal, lantaran itu adalah doa meminta kepada Allah rahmat, maka tidak membatalkan sholat. Itulah sering saya sampaikan, ibadah itu sesuai dengan keyakinan. Kalau kita yakin itu sah, sah itu. Tapi yakinnya benar, bukan yakinan, tapi yakin ada dasarnya. Sama dengan biasa saya sampaikan,
kalau kita yakin batal, walaupun orang mengatakan kamu belum batal, sholatnya tetap tidak sah. Tapi kalau kita yakin nggak batal, orang mengatakan kamu tadi kentut sudah, masa ya sholat langsung, wudhu dulu, enggak aku tidak batal, sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena yakin belum batal. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Barangkali sebentar lagi kita masuk waktu Isya. Yang mau bertanya dipersilahkan. Habis sholat. Selesai sholat? Ya. Ya. Kita habis sholat boleh tak untuk doa gitu. Rabbi ufirli warhamni. Ketika seorang itu selesai sholat, jangankan berdoa, buang air juga boleh. Kalau sudah selesai sholat. Kalau sudah selesai sholat. Jadi selesai sholat, yang namanya sudah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung buka HP juga boleh. Tapi selesai sholat. Kalau belum selesai sholat buka HP, itu bisa membatalkan kalau gerakannya lebih dari 3 kali. Artinya gini, ketika kita selesai sholat, kita berdoa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, itu kan doa itu. Boleh saja, bagus yang seperti itu, bagus. Jadi kita barangkali belum puas pada saat membacanya saat sholat, jadi diulang setelah selesai sholat. Itu juga bagus yang seperti itu. Atau ketika kita selesai sholat, apakah itu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kita langsung berdoa Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afid. Itu bukan berarti harus subuh. Kalau waktu sholat ya hanya subuh sama witir di bulan Ramadan, kalau itu waktu sholat. Tetapi kalau di luar sholat itu kapan saja, kecuali satu. Pertama di WC, yang kedua di tempat sampah yang penuh dengan najis. Itu nggak boleh itu yang di WC. Jadi waktu di WC itu haram hukumnya kita membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca zikir di WC. Jangan sampai saking rajinnya zikir sambil nongkrong terus subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nggak boleh itu, nggak boleh. Ada larangan seperti itu. Jadi Pak, boleh kita berzikir Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani di luar sholat, boleh. Barangkali itu saja dulu. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna faman kafamin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin kailhamin malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.